Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kali ini kita akan belajar bersama tentang shock kardiogenik. Shock kardiogenik adalah kondisi ketika jantung tidak mampu memompa darah secara cukup, sehingga organ tubuh tidak mendapatkan oksigen dan nutrisi yang dibutuhkan. Penyebab dari shock kardiogenik terbagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama yaitu infark miokard akut atau IMA. IMA ini menjadi penyebab paling umum atau paling banyak terjadinya shock kardiogenik. Yang kedua yaitu non-IMA. Non-IMA yaitu mencakup penyakit jantung lainnya, diantaranya yaitu penyakit katup jantung, kardiomiopati, penyakit paru, penyakit perikardium, tumor intrakardiak, penyakit jantung bawaan, dan sindrom aorta akut. Sekarang, ayo kita bahas tanda-tanda klinis shock kardiogenik yang harus kita kenali. Yang pertama, yaitu tekanan darah sistolik kurang dari 90 mm air raksa. Hipotensi menjadi tanda utama karena jantung tidak mampu mempertahankan tekanan darah normal. Yang kedua, yaitu penurunan kesadaran. Hal ini terjadi karena otak kita tidak menerima cukup oksigen, sehingga kesadaran pun menurun. Yang ketiga, yaitu ekstremitas dingin. Karena darah tidak sampai ke perifer, sehingga ekstremitas menjadi dingin dan pucat. Yang keempat, yaitu oliguria. Karena ginjal tidak mendapat cukup aliran darah, akhirnya produksi urin pun turun drastis. Yang kelima, yaitu takikardi. Hal ini terjadi karena jantung berusaha kompensasi dengan berdetak lebih cepat. Yang keenam, yaitu takipnu atau napas cepat. Takipnu terjadi karena jaringan mengalami hipoksia, sehingga tubuh mencoba mengambil lebih banyak oksigen. Yang ketujuh yaitu peningkatan JVP. Peningkatan JVP menandakan darah menumpuk karena jantung tidak mampu menerima dan mengalirkan kembali ke paru. Yang terakhir yaitu nadi perifer lemah. Nadi perifer lemah menunjukkan tubuh mengalami hipoperfusi karena jantung tidak cukup kuat memompa darah ke seluruh tubuh. Agar lebih jelas, yuk kita bahas mengenai pathway bagaimana shock kardiogenik bisa terjadi. Yang pertama, yaitu kita mulai dari penyebab paling sering, infark miokard akut atau IMA. Infark miokard akut terjadi karena aliran darah ke jantung tersumbat, sehingga otot jantung kekurangan oksigen dan akhirnya mati. Inilah yang disebut dengan nekrosis miokard. Semakin luasnya nekrosis miokard, maka kemampuan jantung, terutama ventrikel kiri, tidak bisa berkontraksi dengan baik. Akibatnya, curah jantung menurun drastis, tubuh kekurangan oksigen dan darah, organ-organ mulai rusak. Inilah awal terjadinya shock kardiogenik. Yang kedua yaitu non-IMA. Selain infark miokard, ada juga penyebab lain, yaitu disebut dengan non-IMA. Yang pertama, yaitu penyakit katup jantung. Penyakit katup jantung menyebabkan kelebihan beban volume atau tekanan yang dapat mengganggu aliran darah ke depan secara aktif, sehingga meningkatkan tekanan pengisian jantung. Volume dan tekanan di jantung menjadi kacau. Hasil akhirnya, curah jantung pun menurun, paru-paru bisa terisi cairan. Yang kedua yaitu kardiomiopati. Kardiomiopati menyebabkan disfungsi miokardial intrinsik, yaitu menurunnya kemampuan kontraksi otot jantung. Akibatnya, terjadi gangguan pengisian dan pengosongan ventrikel yang berujung pada penurunan curah jantung. Yang ketiga yaitu penyakit paru. Penyakit paru ini meningkatkan beban ventrikel kanan atau biasa disebut dengan afterload dan penurunan preload ventrikel kiri yang akhirnya menyebabkan shock kardiogenik. Sederhananya, ketika ada sumbatan atau tekanan tinggi di pembuluh paru, ventrikel kanan akan terbebani, aliran darah ke kiri pun turun dan mengakibatkan penurunan curah jantung dan terjadi shock kardiogenik. Yang keempat yaitu penyakit perikardium.
Jika selaput jantung atau perikardium menjadi kaku atau berisi cairan, maka jantung nggak bisa berkembang saat mengisi darah. Akibatnya, volume sekuncup pun turun dan perfusi juga ikut menurun. Selanjutnya, yaitu tumor intrakardiak. Tumor dapat menghambat aliran darah di dalam jantung dan mengganggu fungsi katup, sehingga menyebabkan penurunan curah jantung. Yang selanjutnya yaitu penyakit jantung bawaan. Kelainan struktural dapat menyebabkan kelebihan beban volume atau tekanan kronis. Disfungsi ventrikel atau aritmia, sehingga terjadi shock kardiogenik saat terjadi dekompensasi akut. Yang terakhir yaitu sindrom aorta akut. Diseksi atau ruptur aorta dapat mengganggu perfusi koroner atau menyebabkan insufisiensi katup akut yang menyebabkan iskemia miokard atau kegagalan pompa. Agar bisa mengidentifikasi tingkat keparahan shock kardiogenik, ayo kita pahami sistem klasifikasi 5 stage dari A sampai E. Yang pertama yaitu stage A atau at risk. Pasien memiliki kondisi jantung akut yang beresiko berkembang menjadi shock. Namun saat ini pasien masih stabil, tidak ada tanda-tanda ketidakstabilan hemodinamik atau hipoperfusi dan tidak ditemukan adanya tanda klinis shock. Yang kedua, stage B, yaitu beginning. Pasien mulai menunjukkan ketidakstabilan hemodinamik seperti hipotensi dan takikardi tanpa hipoperfusi. Yang ketiga, yaitu stage C atau classic. Pasien mulai mengalami hipoperfusi dan memerlukan dukungan farmakologis atau mekanis. Ditemukan tanda gejala berupa perubahan status mental, ekstremitas dingin, CRT lebih dari 2 detik, oliguria, laktat meningkat lebih dari 2 mol, takikardia jika terjadi ketidakstabilan hemodinamik. Yang keempat yaitu stage D atau deteriorate. Pasien yang berada pada tahap C namun tidak membaik malah semakin buruk meskipun sudah diberikan terapi farmakologis atau mekanis dengan tanda-tanda yaitu laktatnya meningkat lebih dari 2 mol secara persisten, kebutuhan vasopresor atau alat bantu sirkulasi meningkat, terjadi disfungsi organ yang semakin parah. Yang kelima yaitu stage A atau extremis. Pada stage A, pasien mulai mengalami kolaps kardiovaskular meski sudah diberi dukungan maksimal, didapatkan tanda henti jantung atau menuju henti jantung. Asidosis metabolik berat dengan pH kurang dari 7,2 dan laktat sangat tinggi, lebih dari 8 mol. Selanjutnya, yuk kita bahas apa saja pemeriksaan penunjang yang penting dan bagaimana penanganan awal pasien shock kardiogenik, khususnya di UGD dan ICU. Pemeriksaan penunjang yang pertama yaitu elektrokardiogram atau EKG. EKG ini digunakan untuk mendeteksi perubahan iskemik seperti infark miokard dengan ST elevasi, aritmia, atau kelainan jantung lainnya. Yang kedua yaitu ekokardiografi. Ekokardiografi ini membantu menilai fungsi ventrikel, abnormalitas gerakan dinding jantung, komplikasi mekanik misalnya rutub katup, disfungsi ventrikel. Yang ketiga yaitu X-ray toraks. X-ray toraks digunakan untuk melihat tanda kongesti paru atau kardiomegali. Yang keempat yaitu pemeriksaan laboratorium. Yang pertama yaitu CKKMB dan troponin. Biasanya meningkat sebagai tanda kerusakan miokardium. Yang kedua yaitu pemeriksaan gas darah dan kadar laktat untuk menilai status oksigenasi dan perfusi jaringan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan darah lengkap termasuk Hb, hematokrit, leukosit, trombosit.
Pemeriksaan darah lengkap digunakan untuk menilai kondisi umum dan kemungkinan infeksi. Yang selanjutnya yaitu elektrolit serum seperti natrium dan kalium. Pemeriksaan elektrolit serum digunakan untuk mengevaluasi keseimbangan elektrolit yang dapat mempengaruhi fungsi jantung. Selanjutnya yaitu pemeriksaan kadar ureum dan kreatinin. Kadar ureum dan kreatinin dapat meningkat bila terjadi gangguan ginjal akibat hipoperfusi. Yang terakhir yaitu enzim hati, SGOT, dan SGPT. SGOT dan SGPT bisa meningkat sebagai tanda fungsi hati terganggu akibat hipoperfusi. Selanjutnya yaitu penata laksanaan dari shock kardiogenik. Yang pertama, pasien harus bed rest total. Pasien harus bed rest total untuk mengurangi beban kerja jantung. Yang kedua yaitu resusitasi jantung jika terjadi cardiac arrest. Yang ketiga, sedasi menggunakan midazolam, propofol, atau morfin. Hal ini digunakan untuk mengurangi kecemasan dan kebutuhan oksigen. Yang keempat yaitu oksigen support dengan menggunakan NRM, CPAP, atau intubasi jika terjadi gagal nafas. Yang kelima, pemasangan infus untuk memastikan akses vena dan pemberian cairan jika preload rendah dengan menggunakan fluid challenge 1-4 cc per kilogram berat badan per 10 menit. Lalu evaluasi responsnya. Yang keenam yaitu penanganan gangguan irama jantung dengan pemberian obat anti-aritmia, pemasangan pacu jantung atau kardioversi. Yang ketujuh yaitu monitoring hemodinamik secara invasif atau non-invasif. Lakukan pemantauan hemodinamik secara invasif atau non-invasif untuk mengevaluasi preload, resistensi vaskular sistemik, dan curah jantung. Yang kedelapan yaitu pemberian inotropik atau vasopresor sesuai kebutuhan. Misalkan beri doputamin jika curah jantung rendah dan tekanan darah turun, terutama jika MAP kurang dari 70 mm air raksa. Berikut adalah diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien shock kardiogenik. Itu dia penjelasan singkat mengenai shock kardiogenik. Semoga mudah dipahami dan bermanfaat. Jika ada yang ingin didiskusikan, silakan tulis di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.